Hai sahabat Erlangga, semangat pagi, ketemu lagi di Erlangga Classroom, program dari penerbit Erlangga yang mengajak para siswa semua belajar melalui media YouTube, dan harapannya dengan media ini, yaitu Erlangga Classroom ini, teman-teman bisa banyak belajar dan menggali informasi di media-media yang lebih populer. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai satu materi yang sebenarnya sudah dekat dengan kalian, dekat dengan kehidupan kalian, tapi bisa jadi teman-teman belum memahami betul apa yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari materi itu. Ya, saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai satu materi yaitu iklan, slogan, dan poster yang merupakan satu materi di SMP ya, kelas 8. Materi ini mungkin kesannya simpel, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak informasi jika kita gali secara mendalam. Coba kita lihat di sini ada satu KD yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di sini kita akan coba mengingat kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang bisa kita coba ingat bahwa ketika kita pahami sebenarnya kalian pasti pernah menonton media informasi. Media informasi bukan hanya menyajikan informasi saja, tetapi juga hal lain seperti iklan. Iklan ini kalau kita cermati tidak hanya sekadar untuk wah ini mengganggu begitu, tidak. Justru kita akan melihat bahwa iklan ini bagian dari satu konsep kebahasaan. Karena di dalamnya ada satu sarana supaya kita tahu bahwa ketika kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita juga harus mempengaruhi orang lain dengan tujuan kebaikan. Kan gitu. Kalau kita ingin mengajak seorang tanpa kita mengetahui caranya, maka mungkin kita tidak akan pernah berhasil mengajak seseorang. Maka disinilah iklan menjadi salah satu materi yang mungkin nanti akan dekat dengan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya kita dapat menemukan iklan di mana saja sih? Apa hanya di televisi saja? Yang mungkin kita tahu kalau di televisi itu, di setiap stasiun televisi, setiap kali ada acara apapun itu, baik itu acara hiburan maupun acara berita, pasti ada iklan. Tapi apa hanya di televisi saja? Kita akan lihat ya, kita cermati dan saya yakin betul teman-teman tahu. Nah, betul kan? Teman-teman itu pasti dekat dengan media-media ini ya. Saya yakin betul ada ini beberapa contoh saja ya. Nanti teman-teman mungkin bisa menambahkan lebih banyak lagi ya, karena generasi para sahabat Erlangga adalah generasi muda, generasi yang melek dengan teknologi, dan pastinya media yang dikuasai atau diingat atau kemudian dimiliki sebagai sarana untuk berkomunikasi itu semakin banyak. Ya, di sini ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, kemudian HP ya sebagai perangkatnya, kemudian televisi dan koran. Ini contoh-contoh media konvensional yang lainnya. Ya, dan saya yakin betul tadi teman-teman pasti tahu bahwa inilah salah satu atau beberapa contoh media yang nantinya akan menggunakan atau memunculkan iklan ya sebagai konsekuensi eh, apa ya untuk mereka berproses ya. Karena kalau tidak ada iklan nanti media-media itu tidak bisa bertahan, karena iklan merupakan salah satu sumber pendapatan dari media-media tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud iklan, slogan, dan poster? Nah, tadi saya lebih banyak menyebut iklan. Nah, sekarang ada iklan, slogan, dan poster. Di sini kita akan coba pahami ya, supaya nanti kita bisa menelaah lebih jauh apa itu iklan, slogan, dan poster. Kita cermati di sini ya, definisi atau pengertian dari iklan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak, ya, membujuk ya,
Pengertian iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, bisa barang, jasa, atau mungkin nanti berkembang ke hal yang lain. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Dan ini internet sekarang berkembang karena ada media sosial dan sebagainya. Ya, itu iklan. Dan yang slogan, di sini kita pahami slogan adalah kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan ya pegangan hidup. Dalam konsep ini nanti mungkin bisa berkembang ya. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi dan sebagainya. Jadi bukan hanya sebagai pegangan hidup oleh orang per orang, tapi juga di dalamnya ada usaha, organisasi dan sebagainya supaya nanti organisasi itu kuat gitu ya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ya, singkat, padat dan bermakna. Sedangkan poster adalah media yang terdiri atas kata-kata dan gambar yang memberitahukan suatu ide dan hal-hal penting terhadap masyarakat. Ini nanti bentuk-bentuk poster sangat bervariasi karena sekarang anak-anak muda itu kreatif kalau membuat poster dan akhirnya informasi-informasi yang ada di poster itu akan semakin dibuat menarik ya supaya orang itu mau membacanya. Nah, tujuan dari iklan, slogan, dan poster adalah untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu, entah membeli atau menurutinya gitu ya. Ini contoh saja ya. Contohnya kalau jualan ya untuk membeli atau menurutinya itu maksudnya membuat orang yang membaca itu tertarik ya. Jadi istilahnya adalah membujuk khalayak, membaca atau orang yang menyimak atau orang yang melihat. Jadi sekilas saja melihat kemudian bisa saja tertarik. Ya, itu tujuan dari iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini kita lihat secara lebih lengkap ya. Jadi iklan berfungsi sebagai pengingat yang dapat membuat masyarakat ingat terhadap barang atau jasa yang diiklankan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebuah iklan tidak menawarkan barang atau jasa. Bisa saja sebuah iklan memberikan informasi persuasif ya. Persuasif itu ajakan agar membaca atau pendengar mengikuti keinginan penulis itu. Jadi tidak harus berupa jual beli ya, tapi juga hal-hal yang sifatnya ajakan juga bisa berupa iklan. Misalnya iklan layaran masyarakat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah slogan. Slogan berfungsi untuk memacu semangat atau motivasi untuk mempengaruhi orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sebuah slogan itu bisa tujuannya adalah mengajak, bisa jadi tujuannya adalah melarang. Jadi misalnya di sini untuk mendidik masyarakat atau pun dorongan berbagai cita-cita, memotivasi dan sebagai alat propaganda politik. Jadi slogan itu bisa ditujukan sesuai dengan tujuan dari yang membuat slogan itu. Jadi bisa jadi memberikan semangat, bisa jadi untuk membuat orang lain itu terpengaruh terhadap apa yang kemudian ada di slogan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah poster. Poster berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang yang bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang agar mengikuti ajakan pada poster atau singkatnya pada orang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau bentuk poster ini nanti lebih perpaduan, bukan hanya tulisan tapi juga ada gambar. Jadi kalau membuat iklan hanya mungkin bisa menggunakan cara tertentu, poster ini di dalamnya komplit ini, ada kata-katanya, ada gambar ilustrasinya, atau gambar itu hanya sebagai pemanis gitu ya, supaya orang yang melihat secara sekilas itu kemudian tertarik untuk membaca isi yang ada di dalam poster gitu. Nah, lalu kalau dilihat-lihat antara slogan, iklan, dan poster itu ada bedanya enggak? Kalau tadi sudah ketahuan persamaannya yang tujuannya adalah mengajak, lalu perbedaan antara slogan, iklan, dan poster itu ke arah apa ini? Nah, kita akan lihat secara singkat begini ya, teman-teman, sahabat Tenangga di sini. Slogan itu berisi motivasi atau semangat. Jadi tiap slogan itu memiliki pesan motivasi yang unik.
dan teks slogan hanya berisi kalimat pendek. Jadi ini khas ya dari slogan itu, motivasi, semangat, kemudian pesan motivasi yang unik dan hanya berisi kalimat-kalimat yang pendek. Jadi tidak panjang ya. Ya kalau panjang nanti bukan slogan, bisa jadi itu kalimat ajakan atau paragraf ajakan. Kemudian iklan berisi informasi penawaran barang dan jasa, berisi informasi penawaran imbauan seperti layanan masyarakat. Ya, jadi kalau yang sering kita lihat memang lebih ke penawaran barang dan jasa. Kalau kemudian ada iklan layanan masyarakat, itu berarti informasi penawaran imbauan seperti layanan masyarakat. Sedangkan poster hanya ditulis di media besar gitu, berisi pengumuman penawaran barang atau jasa, gitu ya. Itu poster. Sehingga disinilah kemudian terlihat perbedaan antara tiga hal itu. Jadi slogan lebih singkat, iklan itu kemudian berisi penawaran terhadap suatu hal, dan poster hanya ditulis di media-media yang sifatnya, maksudnya begini, besar, berisi pengumuman penawaran barang atau jasa. Oke, yang kedua kita akan mencoba mengkaji mengenai KD yang kedua, yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber begitu ya. Jadi kita akan mencoba menggali sebenarnya isi dari iklan atau slogan atau poster itu apa gitu. Bukan hanya sekadar kemudian ini apa ya itu maksudnya dari iklan. Oh, ini apa ya tujuan dari iklan. Apa ya maksud dari slogan. Apa yang kemudian digali dari poster yang kemudian ada. Nah, kita akan lihat dari hal yang pertama. Kita akan lihat unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi ada 6 unsur pembentuk iklan yang utama ya. Kita akan coba lihat satu persatu unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Jadi sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasang suatu iklan. Jadi ketika ada sebuah iklan, kita tahu bahwa iklan itu memiliki sumber. Ada orang yang membuat iklan itu yang berinisiatif dan menyandang dana, atau dia memberikan support terhadap iklan itu. Jadi iklan itu mesti ada yang buat, tidak mungkin tidak ada yang membuat gitu ya. Kemudian yang kedua, di dalam iklan, unsur pembentuk iklan itu ada pesan ya. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa beberapa hal ya, misalnya bisa berupa pesan verbal atau pesan nonverbal, bisa pesan tertulis maupun menggunakan gambar gitu ya, tertulis dan non tertulis. Kemudian yang ketiga adalah media, adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, atau sarana-sarana lainnya. Jadi yang namanya iklan itu membutuhkan wadah ya untuk disalurkan, wadah untuk menyebarkan. Sekarang mungkin media tidak hanya dibatasi dengan televisi yang kemudian sifatnya dimiliki oleh stasiun televisi misalnya ya, tapi juga media-media yang sekarang bisa digunakan oleh siapapun, bahkan adik-adik itu bisa menggunakan media-media itu ya, seperti YouTube atau menggunakan media sosial yang lainnya yang dari manapun, kapanpun itu, ketika kita punya akses, kita bisa menggunakan media tersebut. Kemudian yang keempat adalah penerima. Jadi penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Jadi setiap iklan itu sebenarnya sudah ada sasarannya. Jadi ketika ada membuat iklan layanan masyarakat tentang misalnya kebersihan lingkungan, ya maka sasarannya adalah orang-orang yang dekat dengan kondisi lingkungan. Misalnya kalau terkait dengan bagaimana penanganan sampah, ya jangan sampai membuang sampah sembarangan, atau mungkin minimal sekarang ada sosialisasi bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik, misalnya dengan menggunakan tumbler gitu ya. Nah itu sasarannya jelas. Kemudian yang kelima adalah efek ya. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi efek ini
ini akan merupakan satu hal yang penting ya dalam pembentukan iklan ya. Jadi kalau kita membuat iklan itu butuh yang namanya efek. Misalnya mengubah pola pikir dari yang menyimak itu. Oh, yang tadinya membuang sampah sembarangan ketika melihat iklan layanan masyarakat itu kemudian menjadi sadar bahwa itu tidak baik dilakukan. Nah, yang keenam, yang terakhir terkait dengan unsur pembentuk iklan adalah umpan balik ya. Di sini adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan ya, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan atau misalnya kalau dalam iklan layanan masyarakat di sini salah satunya menolak pemakaian narkoba ya. Kemudian di sinilah eh, apa namanya ya keberhasilan iklan itu tercapai sehingga iklan yang sudah dibuat itu mencapai tujuan yang kemudian diharapkan oleh si sumber atau si pembuat iklan. Baik, para sahabat Erlangga, di sini ada kita akan coba lanjutkan penggalian materinya, yaitu eh, setelah kita tahu mengenai unsur-unsur pembentuk iklan, yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster ya. Jadi menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster adalah kegiatan untuk mencari intisari atau maksud dari iklan, slogan, dan poster dan disajikan secara padat secara ringkas dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi yang namanya menyimpulkan pastinya menggunakan bahasa sendiri. Kita tidak hanya memindahkan kalimat ya. Kita tidak hanya memindahkan kata-kata yang ada di dalam iklan, slogan dan poster itu, tapi kita mencoba mencermati, menelaah, kemudian setelah itu kita baru menyimpulkan apa yang sebenarnya ada di dalam teks-teks tersebut. Nah, oke, kita akan coba ya bagaimana langkah agar kita bisa mencari maksud dari poster ya. Ini poster itu maksudnya gimana sih ya, poster atau iklan gitu ya. Jadi di sini langkah menyimpulkan informasi itu bagaimana dari iklan, slogan dan poster itu. Nah, ada tiga hal utama sebenarnya yang tadi sebenarnya sudah saya ulas, tapi kita akan coba cermati lebih mendalam. Yang pertama adalah membaca iklan, slogan atau poster. Jadi membaca di sini bukan hanya sekadar membaca 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 saja ya, tanpa kemudian kita memiliki tujuan tertentu dalam proses membaca. Jadi membaca itu adalah untuk mendapatkan informasi, minimal membaca pemahaman. Kalau lebih bagus lagi membaca untuk mengkritisi gitu ya. Nah, yang kedua setelah membaca adalah mengamati komponen-komponennya. Jadi membaca juga sambil mengamati komponen yang ada di dalamnya. Kita coba kaitkan misalnya komponen di iklan, misalnya ada gambarnya ya, ada slogannya, ada keterangan lainnya yang nantinya membuat kita memahami sesuatu ya dari iklan, slogan atau poster itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menyimpulkan maksud iklan, slogan, poster yang nantinya ditulis atau diungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang tidak tidak apa ya namanya tidak sekadar mengambil dari apa yang sudah ada di dalam iklan, slogan atau poster. Jadi menggunakan bahasa sendiri sehingga kita belajar kreatif dalam menulis, kreatif dalam menanggapi, kreatif dalam menyimpulkan. Nah, kita akan lihat ini ada contoh eh, iklan ya atau poster. Ini kebetulan bentuk bentuk iklan atau poster ya, bisa disikapi ya nanti kalau bentuknya memang poster tapi di dalamnya terdapat informasi-informasi ya. Jadi kira-kira informasi yang bisa didapatkan itu apa saja di dalam poster ini gitu ya. Kita akan lihat, cermati ya secara sekilas ya. Bisa dilihat itu di situ ada gambar, ada judulnya, kemudian ada informasi-informasi singkatnya. Dicermati dulu gitu ya secara singkat. Kemudian setelah dicermati,
ya, dibaca secara sekilas, kemudian kita akan mencari, ya. Nah, kita akan lebih mudah mencari maksud iklan poster. Mari kita buat pertanyaan singkatnya. Jadi untuk memudahkan tadi kan ada gambar ini ya. Untuk memudahkan, kita akan coba buat beberapa pertanyaan singkat ya, untuk mempermudah. Nah, kita akan buat ini. Yang pertama, sumber iklan atau poster ini dari siapa? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, pesan apa yang disampaikan? Yang ketiga, media apa yang digunakan untuk pembagian informasi? Yang keempat, penerima atau sasaran iklan itu siapa? Dan yang kelima, efek yang diberikan setelah membaca iklan poster itu apa dan umpan balik apa yang dapat diberikan. Nah, ini adalah bersumber tadi kita simak ke atas lagi ya, bersumber dari apa tadi? Unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi buat pertanyaan dari sumber unsur-unsur pembentuk iklan sehingga nanti akan muncul minimal 6 pertanyaan ini untuk mempermudah menyimpulkan ya. Kita akan coba jawab satu-satu dari sekarang. Sumber iklan dari poster itu siapa? Ya, ternyata dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu sumbernya. Kemudian pesan apa yang disampaikan? Ini kita lihat kalau saya ambil di sini adalah pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona ini dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Tentu saja di situ ada informasi yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, media apa yang digunakan untuk membagikan informasi? Ternyata media yang digunakan adalah media digital yang berupa media massa dan papan pengumuman. Tapi tidak lepas dari itu juga adanya media-media sosial atau mungkin media komunikasi atau chatting yang sekarang populer, misalnya WhatsApp atau chatting-chatting yang mudah untuk mengirimkan iklan tersebut. Kemudian yang keempat, penerima atau sasaran iklannya siapa? Masyarakat umum. Jadi bukan hanya orang dewasa saja ya, tapi juga anak-anak, misalnya di sini ada siswa seperti para sahabat Erlangga juga bisa menerima iklan ini. Ya, karena di situ ada informasi-informasi kesehatan yang sifatnya umum ya. Dan efek yang diberikan setelah membaca iklan atau poster itu apa? Nah, ini yang sebenarnya penting. Jadi jadi kayak saya menyebut harusnya kita akan memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan penyebaran COVID-19. Tapi kan setiap orang bisa jadi tanggapannya beda-beda. Tapi inilah efek yang diharapkan oleh sumber iklan. Dan yang terakhir, kira-kira umpan balik apa yang dapat diberikan? Ya, pada masa pandemi ini sebaiknya kita saling menjaga satu sama lain dengan cara memakai masker dan mencuci tangan. Sehingga disinilah kita akan menemukan poin-poin inti di dalam iklan atau poster yang kemudian disajikan. Nah, dari apa yang tadi para sahabat Erlangga simak, maka kita akan melihat maksud posternya ya. Kita akan menyimpulkan dari poster itu gitu ya. Ternyata di sini kita menyimpulkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan pesan kepada masyarakat umum untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Iklan ini disampaikan melalui media digital berupa media massa dan papan pengumuman. Tentu saja bisa dikembangkan ini ya hal lainnya. Dan pada masa pandemi ini sebaiknya kita saling menjaga satu sama lain dengan cara memakai masker dan mencuci tangan. Sehingga kita akan memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dari penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana kita tahu maksud itu? Ya tadi dari informasi-informasi yang didasari dari pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kita dengan mudah untuk menyimpulkan poster tersebut. Nah, baik para sahabat Erlangga, ini sudah ketemu satu pola ya, sehingga nanti para sahabat Erlangga bisa dengan mudah untuk mencobanya lagi. Nah, mari kita akan kita coba lagi untuk menemukan maksud dari slogan berikutnya. Kalau ini lebih simpel ya, karena slogan itu kan pendek. Tapi apa bisa kita menemukannya dengan cepat pula? Nah, kita ini slogannya pendek sekali ini ya.
belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Nah, kira-kira apa maksud dari slogan di samping ini? Kan simpel ya. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Nah, di sini kita akan coba telaah ya. Setelah kita membaca slogan tersebut, dapat diketahui bahwa maksud dari slogan itu adalah untuk mengajak para generasi muda agar selalu semangat belajar. Nah, ini ya, semangat belajar. Kesempatan kita ketika usia muda harus digunakan untuk hal-hal positif agar tidak menyesal di hari tua. Jadi ketika muda ini kesempatan-kesempatan kita untuk menggali potensi kita ya, termasuk di channel ini ya, di channel Erlangga Classroom ini kita bisa belajar banyak ya, bukan hanya di video ini tapi di video-video yang lain. Bahkan nanti teman-teman bisa menggali ya, menggali informasi dari videonya, dari buku-bukunya dan sebagainya ya. Itu harapan besar dari si pengiklan atau si membuat slogan itu. Nah, itu ya. Dan yang terakhir nih, kalau tadi sudah ada poster, kemudian slogan, yang terakhir, mari kita menentukan maksud dari iklan berikut. Kalau ini iklannya iklan yang ada di koran nih. Ini kira-kira kalau teman-teman melihat ini nanti maksudnya apa ya? Ada kok iklan kecil sekali, singkat, tulisannya disingkat-singkat begitu ya. Itu iklan apa? Ini kira-kira maksud dari iklan di samping itu apa coba itu? Di situ ada tanah dijual. Nah, itu dibaca ya secara sekilas, coba dilihat-lihat ya. Nah, sudah dilihat ya teman-teman, walaupun singkat. Oke, kita akan lihat nih. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Langsung dijawab kali ini. Kalau tadi disimpan dulu supaya berpikir ini. Sumber iklan dari siapa? Oh, kelihatannya ini dari seorang penjual tanah ya. Siapa namanya ada di situ atau tidak? Oh, ternyata tidak. Hanya nomor HP-nya saja ya. Pesan apa yang disampaikan? Jadi seorang ingin menjual tanah dengan luasnya itu 850 meter persegi dengan harga per meternya 2,5 juta. Nah, media yang digunakan untuk membagi informasi adalah iklan baris di media massa. Ini biasanya di koran ya. Kemudian penerima atau sasaran iklan siapa? Ya masyarakat umum. Masyarakat yang kalau dalam ini adalah sedang mencari tanah, ya, sedang ingin membeli tanah. Nah, efek yang diberikan setelah membaca iklan adalah tertarik atau tidak tertarik. Ya, jadi bisa tertarik, bisa tidak tertarik. Kalau misal kita sedang mencari tanah, merasa bahwa tanah itu murah, kemudian terjangkau dari keuangan ya, maka wah ini tertarik. Tapi kalau mungkin uang tidak ada, kemudian harganya terlalu mahal, jadi tidak tertarik ya. Jadi bisa tertarik, bisa tidak tertarik. Dan yang terakhir umpan baliknya apa? Bagi yang tertarik akan memberi tanah. Minimal bukan memberi, minimal itu akan menghubungi nomor yang ada di iklan. Jadi itu adalah hal yang merupakan dampak utama dari adanya iklan ya, iklan yang kemudian ada di media atau di tempat manapun begitu. Nah, disinilah kemudian kita mengetahui maksudnya. Ya, seorang hendak menjual tanah dengan luas 850 meter persegi dengan harga per meter 2,5 juta. Tanah yang ditawarkan dipromosikan melalui iklan baris media massa dengan harapan masyarakat umum dapat melihat promosi tersebut. Harapannya agar masyarakat yang tertarik akan membeli tanah yang diiklankan melalui narahubung yang disediakan. Minimal yang menghubungi nomor tersebut untuk menawar begitu. Karena kan tidak bisa langsung wah suka begitu kan, tidak tahu tempatnya di mana, sehingga apa namanya setelah berkomunikasi nanti bisa untuk melihat kondisi tanah atau kemudian melihat apa namanya harganya apakah sesuai, bisa ditawar atau tidak lah, nanti melalui nomor yang dituju. Nah, itu ya contoh-contohnya, dan kita mungkin satu contoh ya. Berikut coba kalian simak. Kalau ini mungkin tidak saya jelaskan ya, simak saja nanti teman-teman para sahabat Erlangga bisa mencoba kira-kira maksud dari iklan tersebut apa ya. Maksud iklan tersebut apa? Tentu saja harus ditulis dong dalam bahasa sendiri sehingga teman-teman bisa kreatif ya untuk mengungkapkan simpulan atau maksud apa yang ada di dalam
iklan atau poster berikut. Ya, ini secara sekilas ya, silakan dicermati. Ada sebuah poster yang di dalamnya ada informasi-informasi, ya, ada gambarnya, ada ilustrasinya, ada kata-kata yang dimunculkan, ada poin-poin pentingnya, dan pastinya disitulah kita bisa menyimpulkan hal-hal utama di dalam poster yang tersaji. Ya, itu teman-teman para sahabat Erlangga, coba kita lihat sekilas saja gitu ya. Setelah teman-teman melihat beberapa contoh ini, harapannya teman-teman bisa menggali informasi yang ada di iklan, poster, slogan gitu ya. Karena kita tidak hanya sekadar mempelajari sesuatu itu hanya untuk diingat, tapi bagaimana apa yang kemudian dipelajari itu nantinya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua hal yang kita pelajari itu punya tujuan sehingga tidak ada hal yang tidak bermanfaat. Baik, itu dia materi tentang teks iklan, slogan, dan poster untuk jenjang kelas 8 SMP. Semoga para sahabat Erlangga itu sudah paham semua ya, dan saya harap sih bukan hanya memahami tadi ya, supaya bisa mengembangkannya. Dan jangan lupa nantinya untuk bisa terus mengikuti, mengaktifkan notifikasi di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya ya. Dan nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritakan ke teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan pastinya teman-teman harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Sampai jumpa dan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.